Selamat sore, selamat datang. Ya, ayo duduk. Gimana nih kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Luar biasa, alhamdulillah dalam kesempatan yang cukup berbahagia ini. Bagaimana kabarnya Mas Ziki? Mas Udin? Alhamdulillah. Saya Baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang cukup membahagiakan. Kayaknya seperti itu ya. Gimana ini? Kesibukannya apa sekarang hari ini? hari ini ya cuma kerja. Kerja gitu ya? Kuliah gitu ya. Berarti setiap harinya bisa dikatakan Mas Rizky itu sibuk di dunia kerja dan juga dunia kuliah. Ya, tugas gitu Mas ya. Gimana Mas kondisi kerjaan akhir-akhir ini? Ya kondisinya sih ya seperti itu lah Mas. Seperti itu ya. Gimana kalau kuliahnya bagaimana nih? Kuliah alhamdulillah ya lancar, tapi ya berbenturan dengan kerja itu sehingga tugas itu pusing. Nah, ya seperti itulah Mas mungkin dinamikanya dalam kuliah. Ya, jadi bagaimanapun juga setiap proses perlu kita lalui gitu ya. Jadi luar biasa seorang yang aktif kerja itu juga dalam kuliah. Dalam kesempatan yang cukup berbahagia ini Mas, seperti halnya dan sudah kita lalui bersama, bagaimana di dalam hal ini Mas Rizky sudah berkenan untuk datang di tempat kita, di tempat kami di Lab PKI Sinar Tambir, dan keadaan yang cukup berbahagia begitu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Di samping itu juga kami ya dalam kondisi seperti ini insya Allah bisa untuk kita obrolan bersama, kita bincang-bincang bersama, dan saya yakin obrolan kita tentang apa yang kita ucapkan, tentang yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang Mas Rizky nanti akan sampaikan, kita dalam layanan bimbingan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi bisa dipastikan kerahasiaan Mas Rizky aman sampai sebelumnya. Jadi akan sempat mungkin kita jaga rahasianya. Jadi Mas Rizky nanti bisa menyampaikan secara optimal, secara sesuai, secara realitas, dan juga sesuai dengan apa yang ada dalam kondisi Mas Rizky saat ini. Bersedia Mas ya? Ya, alhamdulillah. Jadi Mas Udin, dalam kesempatan kita saat ini, kita nanti mungkin bisa kita sepakati berapa waktu yang kita butuhkan untuk proses kita di sini. Mungkin 20 menit mungkin cukup Mas Udin? Cukup ya? Ya, baik. Saya harap, saya minta mungkin dengan mohon Mas Udin selama 20 menit ke depan kita berbincang-bincang di sini, kita bisa mengeksplor tentang apa yang ada dalam diri Mas Udin, kondisi Mas Udin, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, untuk bisa kita berbagi di sini. Oke. Kalau mungkin bisa saya gali sedikit mungkin dari permasalahan yang saat ini Mas Rizky sedang merasakan, seperti apa Mas Rizky? Ya perasaan saya itu kadang-kadang itu pusing karena ya tentang kuliah kerja untuk membayar kuliah, yaitu sangatlah berbenturan Mas. Jadi artinya di situ Mas Rizky sangat dituntut untuk menjadi seorang yang aktif di segala hal, artinya juga kuliah juga bekerja gitu Mas ya. Dan selanjutnya dari keadaan yang seperti itu Mas, apa yang Mas Rizky rasakan dan yang Mas Rizky bisa kerjakan sebentar? Sekarang kan kondisi di rumah kan ya seperti ini Mas. Iya. Serba kekurangan, harus kerja. Kalau tidak kerja tidak bisa membayar kuliah. Kadang pusing. Kalau sudah pusing itu tidak karuan Mas. Ya. Dari hal yang sampai Mas Din tadi sampaikan, selanjutnya bagaimana Mas? Apa yang Mas Udin rasakan dan apa yang selanjutnya Mas Udin kerjakan begitu, misal hanya dari
kondisi Mas Udin yang kuliah, Mas Udin juga yang bekerja gitu, saya yakin kondisinya pasti sangat sekali menguras. Berarti apa Mas? Ya kalau saya boleh jujur, Ya, saya ini jika sudah pusing berbenturan tugas kuliah tentang keuangan rumah, saya ini seperti itu Mas. ya ini akibat salah pergaulan juga, terus kondisi pusing saya, Ya, keuangan tidak ada, hmm. penyemangat tidak ada, akhirnya Jadi ya bisa. terpaksa lah Ah, salah pergaulan Gitu ya. ikut minum-minum. Jadi bisa saya tarik kesimpulan kondisi ataupun problem Mas Udin saat ini adalah ya bisa dikatakan Mas Udin mencoba untuk memilih pelarian pada hal-hal yang negatif seperti yang mabuk-mabukan yang diakibatkan yang pertama tentunya dari faktor lingkungan tersebut Mas. Iya. Tentunya saya bisa merasakan apa yang saat ini Mas Udin alami, bagaimana tentang kondisi fisik yang begitu terkuras, lelah, kondisi pikiran yang juga terkuras habis karena perkuliahan gitu ya, juga tentunya juga keadaan ekonomi dan juga mungkin faktor lingkungan pergaulan yang akhirnya bisa dikatakan mengantar atau membawa Mas Rizky pada hal-hal bisa dikatakan tanda kutip negatif seperti halnya mabuk-mabukan seperti itu Mas ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan Mas, apa yang bisa atau apa yang Mas Udin peroleh dari tindakan Mas Udin untuk minuman keras seperti itu? Apa? Ini jawaban dari lubuk hati saya ya. Iya. Menurut saya tidak ada yang bisa membuat tertawa selain minuman keras. Hanya itu Mas kira-kira. Saya sangat bahagia dengan Iya. Jadi Mas Rizky menganggap bahwa hanya ada satu dan itu cara mabuk-mabukan seperti itu Mas. dia. Nah, selanjutnya apakah Mas Rizky Nanda Maudin begitu ya? Saya panggilnya Mas Udin gitu aja Mas ya biar enak. Ya, Mas Udin, apakah sampai saat ini punya ataupun memiliki rasa apakah saya akan terus seperti ini? Apakah saya tidak akan berhenti? Punya atau tidakkah terbesit keinginan Mas Udin untuk berhenti dari hal-hal yang demikian? Ya sebenarnya sih kadang-kadang juga mikir Iya, untuk apa keuntungan saya, iya, tapi hanya itu yang bisa bikin tersenyum lah Mas. iya. Tidak. Saya mengerti tentang apa yang saat ini Mas Udin ada. Jadi intinya Mas Udin, kalau saya boleh menyimpulkan begitu, sebenarnya butuh alternatif ataupun bagaimana bisa meluapkan rasa lelah, rasa letih, curhat begitu ya. Namun sayangnya Mas Udin ya dikatakan masuk dalam komunitas ataupun di situ lingkungan yang mohon maaf kurang sehat begitu ya, dalam arti suka mabuk-mabukan, minuman keras begitu. Saya ingin tanya Mas, mungkin Mas Udin pernah minum begitu mabuk sampai yang paling parah itu sampai seperti apa Mas? Ya yang paling parah itu Iya. sampai tidak bisa bangun, sampai muntah-muntah. Iya. Sampai Sampai baru. muntah, ya itu terus-terusan Iya. sama yang tapi dengan itu saya bisa tersenyum. Setelah itu Mas Udin bisa tersenyum ya? Iya, saya bahagia berkumpul dengan teman-teman itu, meskipun teman-teman itu tidak baik, setidaknya saya bisa menghilangkan lelah saya hanya dengan refreshing seperti itu Mas. Iya. Karena penyemangat juga tidak punya. Iya. Jadi Mas Udin merasa ya memang mabuk itu bisa dikatakan sakit begitu aja, tapi setelah itu Mas Udin bisa tersenyum. Ya mungkin seperti itulah bagaimana Mas Udin menanggapi atau mempersepsikan
mabuk ada jalan mas ya. Ya, kita enjoy saja mas di sini, kita santai-santai, kita relax seperti hanya tadi yang saya sampaikan. Insya Allah ya silakan minum ya, kita santai aja mas ya, monggo. Santai mas Sudin, bagaimana tadi sudah menyampaikan begitu tentang bagaimana keadaan keadaan yang ada di dalam keseharian, tentang bagaimana keadaan Mas Sudin mencoba untuk menyalurkan emosinya, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, pada hal-hal yang negatif. Maaf ya yang mabuk-mabukan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya sekali lagi Mas Sudin, maukah Mas Sudin untuk berhenti dari hal-hal yang seperti itu? Ya, dalam hubungan saya, saya bisa berhenti jika sudah mendapat penyakit itu. Seperti itu. Jadi saya ingin bertanya sekali lagi Mas Sudin, kira-kira selama ini Mas Sudin pernah atau tidak mencoba untuk saya harus berhenti, saya harus menyudahi semua perbuatan-perbuatan saya yang seperti itu? Pernah ya. Jadi mau tidak mau, artinya keadaan yang semisal seperti ini, hal-hal yang sekiranya dirasa ini memang buruk bagi saya, walaupun bagaimanapun keadaannya, harus berani kita ambil kesimpulan, harus berani kita ambil risiko, kita harus berani. Baik, mungkin seperti ini Mas Sudin, dari pertemuan kita kali ini saya ingin menyampaikan begitu, menggunakan sebuah pendekatan, sebuah teori yang ditemukan oleh Dr. Paris. Teori ini dinamakan RIGD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan sebuah teori begitu yang ditemukan oleh Albert Ellis. Teori tersebut dinamakan RIGD, Rational Energy Behavioral Therapy. Itu di dalam teori tersebut memang dikatakan bahwa perilaku, tindakan ataupun lingkungan kita memang mempengaruhi diri kita. Namun aspek kognisi, pemikiran kita, mindset kita ini juga merupakan akar dari sumber berbagai masalah. Jadi kalau saya semisal dalam kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kepada Mas Sudin, itu terkait apakah mungkin dalam kehidupan Mas Sudin yang seperti ini mabuk-mabukan itu karena memang ada faktor-faktor di belakang yang mempengaruhi. Saya ingin tanya Mas Sudin, apakah bersadar ataupun mengetahui bahwa mabuk-mabukan, minuman keras seperti itu baik atau tidak? Ya, menurut saya sih ya tetap tidak baik. Tidak baik, ya tidak baik. Namun kalau sudah tahu itu Mas Sudin bahwa minuman keras, minuman memabukkan itu tidak baik, itu masih diteruskan itu istilah Mas Sudin masih sama, ini masih menggeluti dunia seperti itu. Ya ini karena pergaulan ya, sudah terlanjur karena pergaulan. Namun di dalam dunia istilahnya tidak ada yang terlambat, tidak ada saya sudah terlanjur atau bagaimana, itu sudah tidak. Yang ada adalah bagaimana kita saat ini, apapun keputusan dan tindakan yang kita ambil saat ini adalah kita istilahnya ingin berkembang di yang lebih baik. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa pikiran kita tidak rasional menghadapi bahwa mabuk-mabukan, tindakan kita yang suka minuman keras, sebuah hal yang di situ memang tidak masuk akal ketika kita menganggap bahwa itu hal sebagai alternatif. Bisa kok semisal kita menggunakan alternatif lain seperti kalau kita baca Al-Quran, kita bersolawat, hal yang lebih positif, berdiskusi dengan teman, baca mungkin kelihatannya ada potensi di situ. Bisa kan daripada kita mengambil sebuah tindakan begitu untuk bersenang-senang, untuk kita untuk mencari kebahagiaan, ya kan? Jadi ketika awal tadi Mas Sudin sudah mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak baik, oke, kita titik di situ tidak baik. Terus
terus kalau kita sudah tahu itu sudah baik, kenapa masih dilakukan begitu? Rasionalnya kan seperti itu Mas. Jadi kita berpikir secara logika. Ya, saya yakin kalau mungkin Mas Udin biasanya membeli minuman seperti itu sampai berapa saja? Satu botolnya itu sekitar 70.000 untuk satu botol minuman keras. Biasanya sampai berapa botol Mas Udin menghabiskan? Biasanya ya tergantung temannya itu berapa. Sampai berapa? Biasanya temannya itu ada 4 orang, 4 sekali. menghabiskan 5 botol. Kita kalkulasi saja secara logika. 5 botol, satu botolnya 70.000. 5 botol sudah menghabiskan 350. Wah, yang begitu banyak. Tadi Mas Udin mengatakan bahwa ada kendala juga dalam ekonomi, membayar kuliah, tugas dia juga. Alangkah lebih bermanfaatnya ketika uang 350.000 bisa digunakan untuk hal yang positif, untuk kuliah, untuk kegiatan-kegiatan dan juga tugas-tugas, atau mungkin digunakan hal yang lebih berpositif untuk keluarga, susah dari kuliah, dan juga ini lebih berpositif daripada digunakan untuk membeli minuman. Ya, di sisi lain juga minuman keras apakah baik untuk tubuh? Ya, menurut Iya, kesehatan itu ya kurang baik. kurang baik ya. Minuman keras kurang baik untuk tubuh. Ketika sudah tahu minuman keras tidak baik untuk tubuh, lebih sehat itu tapi masih sudah minum air lebih sehat itu lagi sekali. Nyatanya Mas Udin saat ini juga bisa tertawa, nyatanya saat ini dia bisa bergembira hanya dengan minum air putih daripada minuman keras. Lebih murah, lebih higienis, lebih sehat tentu. Ya mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan apa dampak dari minuman keras, tapi beberapa jangka waktu ke depan pasti akan timbul dari lambung, dari ginjal yang terus bekerja dengan hal-hal yang tidak diharapkan masuk dalam tubuh, tapi minuman itu masuk dalam tubuh. Ya, artinya akan ada sistem-sistem dalam tubuh yang terganggu, sistem yang akan rusak. Saya yakin Mas Udin tidak ingin sakit kan? Ya, pastinya Tidak ingin sakit. Maka dari itu kita logika saja. Dari logika saja hal-hal itu sudah negatif. Tapi masih kita lakukan, masih kita geluti. Alangkah lebih baik, alangkah lebih indah ketika kita mencari solusi-solusi lain untuk menyalurkan emosi kita ini. Dengan banyak contoh bisa kita lakukan dengan membaca, dengan musik. Kelihatannya Mas Udin juga gemar musik ya, musik kita sampai di situ saja tanpa harus menggunakan barang-barang ataupun tindakan negatif untuk menyalurkan emosi. Ya Mas Udin ya, kelihatannya apakah saat ini Mas Udin siap untuk meninggalkan dunia seperti itu? Siap ya. Di kata siap yang Mas Udin ucapkan saat ini adalah akan menjadi saksi dan juga akan merespon diri tubuh Mas Udin untuk ke depan tidak lagi menggunakan hal-hal seperti itu. Pasti perjalanannya akan berat, tapi setidaknya ketika hal-hal itu Mas Udin punya keinginan untuk saya kembali lagi ke pikiran Mas Udin bahwa itu hal yang negatif. Alangkah lebih banyak uang yang begitu banyak saya gunakan hal yang positif untuk bayar kuliah, untuk keluarga dan lain sebagainya. Ya Mas Udin ya. Oke. Seperti itu mungkin yang selama ini beberapa waktu ini kita gunakan, dan juga saya harap Mas Udin juga berkenan begitu kapan waktu kita bisa kesini lagi, kita bisa berjumpa lagi dengan kondisi, dengan keadaan yang insya Allah Mas Udin juga sudah lebih baik gitu ya. Jadi waktu ini sudah bisa ya hidup yang sebentar ini bisa bermanfaat gitu Mas, dengan hal yang positif tentunya. Jangan sampai kita gunakan hidup yang begitu singkat dengan hal yang negatif. Banyak cara untuk bisa menuai kebahagiaan untuk diri kita, tidak harus dengan hal yang haram, hal yang negatif seperti itu. Oke Mas Udin, kalau mungkin di sini saya boleh memberikan tugas begitu untuk Mas Udin, mulai besok itu selama 7 hari seminggu, dalam seminggu
saya ingin Mas Udin menuliskan dalam sebuah kertas hal-hal apa saja yang membahagiakan dalam hari-hari Mas Udin ke depan besok. Bisa Mas Udin kan? Ya, baik, siap. Sebuah kertas Mas Udin bisa mendapatkan di situ. Saya hari ini bahagia karena misal saya mendapatkan hadiah, atau mungkin saya bahagia hari ini karena saya membaca buku tentang pelajaran, misal tentang ekonomi dan lain sebagainya. Banyak ya, bisa masukin ya untuk itu. Jadi alhamdulillah kesempatan kita kali ini dan ruangan yang berbahagia ini, kesempatan yang cukup istimewa ini, kita bisa bertemu, kita bisa tatap muka. Dengan agar kita lanjutkan, kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan, begitu ya, dalam keadaan, dalam kondisi dan juga dalam tugas yang tadi sudah saya berikan. Di situ nanti Mas Udin bisa mengevaluasi sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa membahagiakan di dalam diri, dalam kondisi, dalam keseharian begitu, tanpa harus menggunakan hal-hal negatif untuk bisa membahagiakan diri kita. Baik, Mas Udin ya, kiranya sudah bisa kita akhiri kesempatan kali ini. Sudah bisa Mas Udin? Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Udin atas waktu dan kesempatannya bisa bergabung, bisa datang di tempat kami di sini di Laboratorium BKI Statabir. Atas waktu dan sempatnya kami ucapkan terima kasih. Jangan kapok Mas ya, biar kita kesini lagi. Terima kasih.